Aku tidak menyangka Raja Dunia Bawah yang agung bisa begitu pelit. Lu Yun berkata dengan nada menghina, senior, menurutku lebih baik kembali. Ayo cari cara lain. Wah, dengan caramu berbicara kepadaku sekarang, aku bisa segera mengeksekusimu. Teriak Pluto. Mau bertarung? Aku tidak takut. Kemarahan Lu Yun tiba-tiba meningkat, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba diselimuti cahaya merah. Pluto kaget. Lama sekali dia melihatnya dengan hati-hati, lalu mengangguk sedikit dan berkata, ternyata kamu terlahir dengan tubuh dewa dan iblis. Apakah kamu takut? Lu Yun bertanya. Takut. Hahaha. Pluto tertawa dan berkata, jika kamu tidak memiliki hubungan dekat dengan orang itu, aku akan menamparmu sampai mati. Lu Yun juga terkejut. Dia mendengar banyak informasi penting dari sela-sela kata-kata Pluto. Siapa orang itu? Mengapa ketika orang itu disebutkan, Pluto pun takut padanya? Wah, aku bisa memberimu kesempatan untuk memahami sumber api dunia bawah di tanganku, dan aku bahkan bisa memberikannya padamu. Namun, aku punya permintaan. Apa permintaannya? Katakan padaku. Mewarisi posisi Pluto dan memenuhi tanggung jawab Pluto. Tuan Pluto, apa yang kamu? Wajah Yuenian langsung berubah warna. Lu Yun juga terkejut. Bagaimana? Selama kamu bersedia mengambil alih posisi Pluto, sumber api Hades ini akan menjadi milikmu. Pluto mengangkat tangannya, dan nyala api tembus pandang berwarna putih susu muncul di ujung jarinya. Apa bagusnya posisi Pluto? Pangeran ketigamu mendambakan posisi Pluto, jadi mengapa tidak memberikannya saja padanya? Lancang sekali. Pluto punya tanggung jawab yang besar. Nyatanya, semua orang bisa menjadi Pluto. Semakin Pluto mendengarkan perkataan Lu Yun, dia semakin marah. Aku tidak tahu siapa yang membunuh, membungkam, dan memperkosa istri dan putrinya untuk mendapatkan tahta. Tapi sekarang dia mengatakan hal seperti itu dengan cara yang sok suci. Lu Yun, sudah cukup. Aku tidak akan membiarkanmu menghina Tuan Pluto. Yuen Nian segera berkata dengan marah. Wajah Pluto terus-menerus mengubah berbagai ekspresi, dan akhirnya meredam amarah di hatinya. Anak baik, selama kamu bisa bertahan dalam 100 gerakan di bawahku, aku akan memberimu sumber api neraka ini. Tidak perlu, beri aku waktu 3 hari untuk memahaminya, dan aku akan mengembalikan api neraka lengkap kepadamu. Kata Lu Yun dengan dagu terangkat. Sungguh, aku melihat Hades dengan santai bergerak, dan cahaya putih susu melesat langsung ke arah Lu Yun. Lu Yun langsung meledak dengan seluruh momentumnya dan memblokir pukulan dari udara tipis. Tapi aku telah meremehkanmu. Saya melihat Hades mengangkat tangannya lagi, dan beberapa sinar cahaya memancar. Lu Yun kaget dan buru-buru meninggalkan posisinya semula, dan ketika sinar cahaya itu jatuh ke laut, segera menimbulkan gelombang setinggi ratusan kaki. Itu saja. Pluto mendengus dingin, dan dia sudah sampai di depan Lu Yun. Dia langsung mengambil tindakan dan menamparkan kepala Lu Yun. Lu Yun tidak mengelak, tapi langsung mengangkat tinjunya untuk bertarung dengannya. Bang! Lu Yun terlempar jauh, tapi Pluto hanya mundur setengah tubuhnya. Buatlah keputusan. Wah, kamu tidak bisa mendapatkan sumber api neraka seperti ini, kata Hades dingin. Ini baru permulaan, aku belum mengerahkan kekuatanku. Lu Yun menolak. Beri kamu kesempatan. Lu Yun berteriak keras, mengaktifkan energi kerajaan di tubuhnya, dan warna seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi merah tua. Aura kuat menyebar, memaksa Yuen Nian dan Long Yan mundur jauh, dan bahkan Pluto pun tampak terkejut. Kecepatan Lu Yun sangat cepat, melebihi kecepatan suara, dan dia langsung menabrak Hades. Pluto melambaikan tangannya, dan momentum yang kuat terguncang, tapi Lu Yun langsung menerobosnya. Pluto dengan cepat pindah ke samping, menyipitkan matanya dan berkata, lumayan. Lu Yun melewatkan satu pukulan dan menghilang dari tempatnya lagi. Pada saat yang sama, tinjunya mengandung energi kekaisaran yang kuat dan dia menerkam Hades lagi. Pluto bergerak lagi, tapi Lu Yun memperkirakan posisinya dan menerima pukulan keras dari Lu Yun. Tapi Lu Yun juga merasa tidak enak badan, ki dan darah melonjak di dadanya, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Wajah Pluto berubah sedikit, dan dia akhirnya menggerakkan tangannya yang lain dari belakang ke depannya, membentuk segel dengan kedua tangannya pada saat yang bersamaan, dan menembakkan beberapa sinar cahaya secara berurutan. Lu Yun mengangkat tinjunya dan menetralisir serangan Pluto satu persatu. Itu saja, kenapa kamu meremehkanku? Rambut Lu Yun melayang terbalik, dan keseluruhan momentumnya meningkat lagi. Saat ini, Pluto sudah tidak tenang lagi. Tingkat kultivasinya jelas jauh lebih tinggi daripada Lu Yun, tapi mengapa dia tidak bisa menekannya? Saat dia tertegun, serangan Lu Yun juga tiba. Bang bang bang. Serangkaian suara tabrakan terdengar, dan kedua pria itu langsung bergerak cepat di laut. Namun kali ini, kecepatan pergerakannya sangat cepat bahkan Yuen Nian pun tidak dapat melihat dengan jelas. Sangat cepat, aku tidak menyangka anak ini akan meledak dengan seluruh kekuatannya dan mendapatkan momentum yang begitu menakutkan. Long Ying di samping sudah tertegun. Dia hanya bisa mendengar suaranya, tapi tidak bisa melihat kedua sosok itu sama sekali. Dengan cara ini, Lu Yun dan Pluto bertarung bersama. Pada awalnya, Pluto tentu saja tidak menganggap serius Lu Yun, dan hanya ingin memberi pelajaran biasa kepada biksu kecil dari dunia bawah ini. Tapi sekarang, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan dirinya tak terkalahkan. Kecepatan serangan Lu Yun sangat cepat dan sudutnya sangat rumit, benar-benar di luar dugaan Pluto. Pertarungan tersebut berlangsung selama 3 hari 3 malam, namun kecepatan keduanya masih terus berlanjut, dan tidak ada pemenang.
Hei, generasi muda sangat menakutkan. Pluto menghela nafas dan melayang jauh dari lingkaran. Apa, tidak ada lagi perkelahian. Aku baru saja selesai melakukan pemanasan. Lu Yun menantang. Lupakan saja, tidak ada gunanya kamu dan aku terus bertarung. Pluto mengorbankan api neraka dan dengan lembut melemparkannya ke arah Lu Yun, sumber api neraka diberikan kepadamu. Tidak perlu, aku hanya merasakannya dan meminta Hades untuk melindungiku. Lu Yun duduk bersila di udara, mengulurkan tangannya untuk mengendalikan sumber api dunia bawah di depannya, dan kemudian, dia mengorbankan api dunia bawah Yin dan Yang. Pada saat yang sama, 3 pil Ming ditelan oleh Lu Yun. Sesaat kemudian, Lu Yun memasuki dunia kosong. Di sini, hanya ada 3 api dunia bawah yang menyala tanpa suhu apapun. Lu Yun mengendalikan Yang Minghuo miliknya dan secara bertahap mendekati sumber Minghuo Pluto. Tidak ada rasa jijik antara ketiga api neraka. Sebaliknya, ketiga api neraka secara bertahap bergabung menjadi satu. Tapi Lu Yun menemukan sebuah masalah. Meskipun ketiga api neraka itu tumpang tindih, mereka tidak sepenuhnya terintegrasi. Menurutnya, jejak sumber api dunia bawah milik Pluto tampak agak tidak pada tempatnya, seolah ingin menelan api dunia bawah Yin dan Yang milik Lu Yun. Haha, itu ide yang bagus, tapi kamu tidak punya kesempatan. Lu Yun mengerahkan energi kekaisaran dan memadukannya ke dalam api Yin Yang Ming. Dalam sekejap, momentum api Yin Yang Ming melonjak, menelan jejak sumber api Pluto. Namun sumber api dunia bawah sebenarnya mulai berjuang, mencoba melepaskan diri dari belenggu Yang dan api dunia bawah, namun ia masuk terlalu dalam dan tidak memiliki peluang sama sekali. Lu Yun membentuk segel dengan tangannya, dan setiap rune misterius dihantam ke dalam api dunia bawah, dan dia langsung terdiam. Saat Lu Yun terus memasukkan energi kekaisaran, ketiga api neraka secara bertahap mulai berubah warna, dan akhirnya menjadi transparan. Lu Yun tersenyum, lalu berkata dengan lembut, aku akan melakukan apa yang aku katakan, dan aku akan memberimu api neraka. Hades terkejut. Yuan Nian terkejut. Long Ying tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tangan Lu Yun tiba-tiba terentang ke kedua sisi, dan pada saat yang sama dia mengendalikan bayangan samar untuk melayang menuju Hades. Pluto tidak berani gegabah dan mengulurkan tangannya dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, Lu Yun mengambil kembali api gelapnya sendiri. Wah, aku benar-benar membiarkanmu melakukannya. Pluto memandang Lu Yun dengan kaget, wajahnya penuh kelegaan. Selamat kepada Hades karena telah mendapatkan kekuatan api neraka sepenuhnya. Di kejauhan, Yuan Nian dan Long Ying terbang ke arah mereka berdua dan membungkuk untuk memberi selamat kepada mereka. Pluto mengangguk sedikit lalu melayang di depan Lu Yun. Nak, aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Jika kamu memiliki permintaan, tanyakan saja. Aku pasti akan memuaskanmu. Lu Yun menenangkan momentumnya dan berkata dengan serius, Pluto, aku hanya punya satu permintaan. Aku ingin tahu di mana lembah Baidi berada. Lembah kupu-kupu. Pluto mengerutkan kening. Ya, saya telah bertanya kepada banyak orang, dan mereka juga menceritakan kepada saya beberapa legenda tentang lembah Baidi di dunia bawah. Lu Yun berkata, saya memiliki saudara perempuan yang sepertinya ditangkap oleh peri Baidi. Hahaha, Hades menengadah ke langit dan tertawa. Lu Yun bingung. Wah, tidak peduli apa rumor eksternalnya, apa yang kamu dengar pasti berita palsu. Suasana hati Pluto sedang sangat baik, yang disebut peri Baidi meracuni dunia bawah, itu sepenuhnya rumor. Lu Yun juga bingung. Apa yang terjadi saat itu tidak seburuk yang dikatakan legenda. Peri Baidi tidak menyebarkan racun di dunia bawah. Alasan mengapa kesalahpahaman ini terjadi hanyalah karena peri Baidi tidak mau menjelaskan. Apakah ada hal seperti itu? Aku terlalu malas untuk menjelaskan benar dan salah kepadamu. Yang perlu kamu ketahui hanyalah peri Baidi telah naik ke dunia atas dan tidak lagi berada di dunia bawah. Dengan kata lain, dia tidak menangkap adikku. Lu Yun menjelaskan seluruh kejadian itu kepada Pluto tanpa henti. Pluto berpikir lama sebelum berkata dengan santai, jadi, ada sekte yang membangkitkan Gu di dunia bawah. Mereka bangkit 600 tahun yang lalu, tapi saya belum pernah mendengar mereka melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dunia. Tolong beritahu Hades, apa nama sekte itu dan di mana sekte itu sekarang? Lu Yun bertanya dengan cemas. Sekte itu disebut Sekte Gu Darah. Untuk lokasi spesifiknya, sebaiknya tanyakan pada Pangeran Ketiga, kata Pluto lembut. Pangeran Ketiga, memikirkannya, Lu Yun telah mencari keberadaan Chu Yao. Dia telah bertanya kepada banyak orang, tetapi dia tidak pernah menanyakan Pangeran Ketiga. Namun saat memikirkan Pangeran Ketiga, Lu Yun juga memikirkan kebencian antara dia dan Hades. Pluto, Pangeran Ketiga bilang kamu. Palsu, palsu, semuanya palsu. Hades juga sangat marah, dan matanya tiba-tiba membelalak. Ayah kandung anak laki-laki itu adalah kakak laki-lakiku, dan ibu kandungnya adalah kakak perempuanku. Mereka bisa bersama karena aku mempertemukan mereka. Jika aku punya niat jahat, kenapa repot-repot menyerahkan kakak perempuanku kepada kakak laki-lakiku? Lu Yun mendengar ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Pluto menghela nafas, alasan mengapa mereka berdua terbunuh adalah karena orang-orang di dunia atas. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya tidak berada di istana saat itu. Saat saya kembali, semuanya sudah terlambat. Hades meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat ke arah kota Hades. Orang-orang di alam atas tidak hanya membunuh kakak laki-lakiku, tapi juga menghina kakak perempuanku. Ketika aku melihat mereka terbaring dalam genangan darah, Pangeran Ketiga muda kebetulan berlari masuk.
Jadi, terjadi kesalahpahaman. Lu Yun memandangi punggung Pluto yang kesepian dan tahu bahwa apa yang dikatakannya benar. Pangeran ketiga mungkin tidak mau menerima kenyataan itu dan hanya percaya bahwa orang tua kandungnya dibunuh oleh Pluto. Orang-orang di dunia atas ini tidak ada hubungannya dengan dunia bawah. Mengapa mereka mendambakan dunia bawah? Bukankah dunia bawah memiliki peran penting bagi mereka? Pluto berbalik dan menghadap Lu Yun. Awalnya, ada beberapa hal yang tidak boleh aku katakan kepadamu, tapi kamu memiliki hubungan dekat dengan orang itu, jadi tidak ada salahnya untuk berbicara denganmu. Bagaimanapun, kamu harus pergi ke dunia atas di masa depan. Siapa orang itu? Ayahku, atau ibuku? Mengapa semua orang menyembunyikannya dariku? Pluto menggelengkan kepalanya dan berkata, Nak, ada beberapa hal yang belum kamu ketahui. Saat kamu pergi ke dunia atas, seseorang secara alami akan memberitahumu segalanya. Itu retorika yang sama lagi. Kalau begitu, apakah kamu masih mendengarkan? Dengar, tentu saja kamu harus mendengarkan. Alasan mengapa dunia atas mendambakan dunia bawah adalah karena dunia bawah pada awalnya adalah anak perusahaan dari dunia atas. Orang-orang kuat itu bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya guna meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan dunia bawah telah menjadi kebun belakang mereka, untuk memberi makan darah dan makanan. Kata-kata Pluto benar-benar menumbangkan tiga pandangan Lu Yun. Ada banyak sekali alam seperti dunia bawah, dan tempat asalmu bahkan lebih banyak lagi. Tapi di mata orang-orang itu, kamu dan aku hanyalah semut. Hati Lu Yun sangat terkejut, dan dia tidak bisa menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan takdirku? Itu semua palsu. Tiba-tiba, Lu Yun merasa tiba-tiba kehilangan keberanian untuk jatuh. Apa tujuan hidup? Ada kandang di mana-mana, semut dipermainkan di telapak tangan. Tidak, saya tidak yakin. Ini bukan yang saya inginkan. Saya ingin menerobos semua belenggu. Mata Lu Yun menjadi tegas kembali. Terima kasih, Senior Pluto, atas ajaranmu. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu, sampai jumpa lagi. Pluto sedikit mengangguk, aku belum bisa pergi dari sini. Setelah aku memperbaiki celah di sini, aku akan pergi ke benua dunia bawah untuk menemukanmu. Mereka bertiga mengucapkan selamat tinggal pada Hades dan bergegas kembali. Senior, apakah kamu pernah membawa pangkalan api dunia bawah? Lu Yun bertanya. Kamu ingin menyalakan kembali api dunia bawahku? Yu Wenian bertanya, lupakan saja. Sekarang setelah api dunia bawah selesai, kekuatan semacam itu berada di luar kendaliku. Lu Yun mengulurkan jarinya, dan api gelap yang memancarkan cahaya terang tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Senior benar, api neraka yang lengkap secara alami sulit dikendalikan. Namun, saya dapat memisahkan api neraka asli Anda lagi. Yu Wenian sangat gembira. Tapi, ini tidak akan mempengaruhi api nerakamu, kan? Tentu saja tidak, Senior, jangan khawatir. Hahaha, aku bisa mengadakan konferensi api neraka lagi. Karena itu, dia mengeluarkan dudukan lampu dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Lu Yun. Lu Yun menggerakkan jarinya, dan api yang terang itu langsung berpindah ke kursi tunggu di tangan Yu Wenian. Terima kasih, Senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Saya bisa mendapatkan api neraka semua berkat hadiah dari senior saya. Lu Yun berkata, Senior, bisakah Anda mengizinkan saya mencoba dan melihat apakah saya dapat menghilangkan warna hitamnya, garis di tubuhmu? Tentu saja itu bagus. Lu Yun buru-buru menyingkirkan api Yang Ming, dan pada saat yang sama mengorbankan api Ming yang transparan sepenuhnya. Ketika Ming Huo mendekati Yu Wenian, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, kekuatan yang agak tak tertahankan itu tiba-tiba menjadi sangat besar. Lu Yun sama sekali tidak memberi kesempatan pada garis kutukan itu. Kemanapun api neraka lewat, garis hitam itu memudar hingga akhirnya menghilang. Setelah melewati kawasan hujan korosif, ketiganya sampai di sekitar karang. Saya melihat sekelompok orang di kejauhan, terbang cepat menuju mereka bertiga. Long Ying langsung berubah menjadi naga raksasa dan membuka mulutnya. Tunggu sebentar, Lu Yun berdiri di depan Long Ying, sepertinya kita harus menyelesaikan pernikahan sebelum kita bisa pergi. Pernikahan, Yu Wenian dan Long Ying memandang Lu Yun dengan heran. Lu Yun terlihat melangkah maju menghadapi sekelompok orang. Pemimpinnya, seorang lelaki tua, mendatangi Lu Yun dan menundukkan tangannya di depannya. Maafkan saya karena lancang, tapi saya ingin bertanya, yang mana di antara ketiganya yang merupakan santo pelindung? Saya Yu Wenian. Yu Wenian maju selangkah dan menjawab. Saya telah melihat santo pelindung. Orang tua itu memberi hormat lagi, Tuan, tolong bantu saya menyelamatkan gadis kecil saya. Tolong santo pelindung untuk menyelamatkan sang putri. Di belakang lelaki tua itu, sekelompok orang memberi hormat kepada mereka bertiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan perlahan. Yu Wenian mengerutkan kening. Tuan, saya adalah pemimpin suku Donghai. Dalam 500 tahun terakhir, kehidupan masyarakat Donghai semakin memburuk, dan banyak pemberontak telah lahir. Pemimpin suku Sui melihat bahwa Yu Wenian tidak bereaksi, jadi dia melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjadi semakin merajalela. Mereka tidak hanya merampok keluarga kerajaan suku Sui saya, tetapi beberapa hari yang lalu, mereka benar-benar merampok putriku dan meminta santo pelindung untuk melindungiku. Sebelum Yu Wenian dapat berbicara, Lu Yun maju selangkah dan berkata, pernahkah kamu memikirkan alasan merampok keluarga kerajaanmu? Ini, sebagai keluarga kerajaan,
pernahkah kamu peduli dengan penderitaan masyarakat suku Sui? Lu Yun bertanya, mereka memberontak, apa kamu tidak memperhatikan alasannya? Kata-kata Lu Yun membuat pemimpin klan terdiam. Senior, kita tidak ada hubungannya dengan masalah ini, dan kita tidak bisa mengendalikannya. Ayo pergi. Setelah Lu Yun mengatakan itu, dia melewati pemimpin klan dan terbang ke depan. Yuan Nian penasaran, tapi tidak menghentikannya, dia dan Long Ying buru-buru mengejarnya. Nak, obat apa yang kamu jual di labu ini? Yuan Nian bertanya dengan suara rendah. Senior, ayo pergi, mereka akan mengejar kita. Lu Yun tampak percaya diri. Benar saja, sebelum mereka bertiga terbang sangat jauh, pemimpin suku Sui memimpin rakyatnya dengan tergesa-gesa mengejar dan menghentikan mereka bertiga lagi. Tuan Santo Pelindung, adik kecil ini, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Anda bahkan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami, bagaimana kami dapat membantu Anda menyelamatkan putri Anda. Lu Yun bertanya balik, pemerintah memaksa rakyat untuk memberontak, dan rakyat harus kembali. Keluarga kerajaan Anda bertanggung jawab atas segalanya, bukan? Wajah pemimpin suku Sui menjadi merah dan ungu, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Aku melihatnya dengan mataku sendiri hari itu. Seorang wanita diculik di dekat sini. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang, kamu pasti tidak akan menunggu di sini. Apakah aku benar atau salah? Pada hari putri Anda ditangkap, dia tenang dan tidak melawan sama sekali. Mungkinkah dia tidak mau dibawa pergi? Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya pemimpin suku Sui, tetapi juga Yuan Nian dan Long Ying memandang Lu Yun dengan bingung. Pemimpin suku Sui menyeka keringat di dahinya dan menunggu beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya. Saudaraku, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Putriku memang dibawa pergi oleh Na Duolun secara sukarela. Oke, Nak, apakah kamu mengetahui hal ini? Yuan Nian berkata dengan heran. Hehe, bukan itu yang kulihat hari itu. Lu Yun tersenyum, lalu menoleh ke pemimpin suku Duo Shui dan berkata, di mana mereka? Aku akan membantumu menyelesaikannya. Tepat di karang ini. Pemimpin suku Aqua berkata, Duolun adalah pemberontak paling kuat di antara semua suku Aqua. Jumlah mereka banyak, tapi mereka adalah kekhawatiran terbesar bagi keluarga kerajaanku. Lu Yun berbalik dan memasuki air, Huang Qi mengangkat perisai pelindung, dan menatap karang di depannya. Kemudian, dia tiba-tiba meninju, dan ledakan energi kerajaan menghantam bebatuan. Tiba-tiba, air yang sudah keruh tiba-tiba menjadi semakin berantakan. Sesaat kemudian, beberapa sosok muncul di depan Lu Yun. Lu Yun tidak menemui mereka dan langsung melayang ke air. Siapa kamu? Pria kekar yang juga muncul ke permukaan berteriak keras. Namaku Lu Yun. Aku meminta Duolun keluar dan berbicara denganku. Lu Yun, belum pernah mendengarnya. Pria itu berkata dengan dingin, ini adalah wilayah suku Sui. Kamu harus segera pergi, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku di sini bukan untuk bertarung denganmu. Kamu merampok putri pemimpin suku Sui. Aku di sini untuk berdamai denganmu. Baru kemudian pria itu menyadari bahwa ada sekelompok orang di belakangnya. Dia memicingkan matanya dan kemudian tenggelam ke laut. Tidak lama kemudian, Doron muncul bersama orang-orangnya. Saudaraku, kamu bisa melakukannya. Kamu berani merampok putri pemimpin suku Sui. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Nak, kemarilah, mari kita ngobrol baik-baik, kata Yuan Nian sambil tersenyum. Siapa kamu? Ini adalah Santo Pelindung Wilayah Timur, Tuan Yuan Nian yang memperkenalkan. Tuan Patronus. Duolun buru-buru mendatangi Yuan Nian dari laut dan membungkukkan tangannya memberi hormat. Oke, sekarang semua orang sudah ada di sini, bisakah kita membicarakannya? Lu Yun berkata dengan lembut, Ketua, kamu bilang dia selalu membuat masalah untuk keluarga kerajaanmu. Kenapa begitu? Keluarga kerajaan mereka hanya peduli pada kesenangan mereka sendiri dan tidak peduli dengan hidup dan mati suku Sui. Jika saya tidak membawa orang untuk membantu suku tersebut, saya khawatir mereka sudah lama mati. Duolun berkata dingin dengan mata melebar. Pemimpin klan, apakah dia benar? Lu Yun bertanya. Dia. Pemimpin suku Sui tersendat, sama sekali tidak mampu mengejarnya. Pada titik ini, Lu Yun sudah punya ide bagus. Kamu kaya dan tidak baik, tidak heran orang memperlakukanmu. Menurutku, kamu bukanlah pemimpin suku Sui. Ya, suku air membutuhkan pemimpin seperti ini. Duolunlah yang menjadi pemimpin klan. Usir keluarga kerajaan keluar dari istana air. Petik 2, petik 2. Sekelompok pengikut Duolun berteriak. Yuan Nian maju selangkah. Sepertinya masalahnya sudah sangat jelas. Sebagai pemimpin suku Sui, kamu tidak hanya tidak melakukan apapun untuk rakyat, tapi kamu hanya peduli dengan waktu luangmu sendiri. Sebagai penjaga wilayah timur, aku harus mencari solusi, penjelasan darimu untuk suku Sui. Saat ini, ada keringat di dahi pemimpin suku Sui. Dia memandang Lu Yun dan yang lainnya, lalu ke Duolun dan para pengikutnya, tubuhnya sedikit gemetar. Melihat waktunya hampir habis, Lu Yun segera menatap Yuan Nian, dan Yuan Nian mengerti. Posisi pemimpin suku Sui harus diambil oleh mereka yang mampu. Duolun, katakan padaku bagaimana kamu akan memperlakukan rakyatmu jika kamu menjadi pemimpin suku. Yuan Nian berkata dengan lantang. Tuan Santo Pelindung, jangan lakukan ini. Teriak pemimpin suku Sui dengan tergesa-gesa.
Kenapa tidak? Yuan Nian bertanya. Aku telah menjadi pemimpin klan selama bertahun-tahun. Semua suku air di Laut Cina Timur akan mematuhi perintahku. Kalau. Bah, Duolun berkata dengan marah, Eli memberitahuku bahwa suku air lainnya sudah lama tidak mendengarkan perintahmu, dan mereka masih berpikir untuk bergabung untuk mengusirmu dari istana air. Pemimpin suku Sui terhuyung dan hampir terjatuh. Untungnya, dia didukung oleh pengikut di belakangnya. Eli, tapi putrinya, Yuan Nian bertanya, biarkan dia keluar dan menghadapinya. Wajah Yuan Nian jelek. Jika hal seperti ini terjadi di wilayahnya, itu tidak ada bedanya dengan tamparan di wajah. Tidak lama kemudian, seorang wanita cantik muncul di hadapan semua orang. Ayah, begitu Eli muncul, dia melihat ayahnya, dan air mata langsung jatuh. Jangan sedih, Santo Pelindung telah membuat keputusan untuk kita. Doron buru-buru melangkah maju untuk memegang bahu Eli. Setelah beberapa orang saling berhadapan dalam waktu yang lama, pemimpin suku Sui akhirnya menghela nafas dengan sedih, itu saja, itu semua karena keserakahanku. Aku tidak akan mengambil posisi pemimpin lagi. Doron, semua orang meneriakkan nama Duolun, berharap Duolun akan menjadi pemimpin baru suku air. Tidak, Lu Yun melambai. Saya menyarankan agar Bapak Tua tetap memegang posisi pemimpin suku air selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, kami akan memilih pemimpin yang dapat dipercaya sesuai dengan aspirasi leluhur suku air Anda. Yuan Nian langsung mengerti maksudnya. Ya, teman kecilku benar. Yuan Nian berkata kepada Bapak Tua itu, aku akan memberimu kesempatan 3 tahun, dan kamu bisa memutuskan sendiri. Jika kamu menanganinya dengan benar, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Jika kamu masih keras kepala, aku pribadi yang akan membunuhmu. Pemimpin suku Sui membungkuk dalam-dalam pada Yuan Nian. Dalam 3 tahun, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu suku Sui. 3 tahun kemudian, Duolun akan mengambil alih posisi pemimpin. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka berdua? Lu Yun bertanya sambil menunjuk Duolun dan Aili. Setelah mendengar ini, Eli sedikit tersipu, berbalik dan membenamkan kepalanya di pelukan Duolun. Duolun dengan lembut membelai rambutnya dengan penuh kasih, dengan ekspresi sayang di wajahnya. Hei, mereka diam-diam telah jatuh cinta selama bertahun-tahun meskipun aku keberatan. Aku, tidak peduli lagi. Kamu tidak bisa mengurusnya meskipun kamu mau. Aku akan melindungi mak comblang mereka. Yuan Nian mendengus dingin, aku bertekad untuk mendapatkan anggur pernikahan ini. Saat mereka bertiga berangkat lagi, sudah 3 hari kemudian. Lu Yun sangat ingin kembali ke rumah dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Mereka bertiga bergegas ke wilayah timur dengan kecepatan penuh, tetapi ketika mereka kembali ke daratan lagi, sudah hampir 2 bulan. Saat ini, wilayah timur penuh dengan pemandangan bobrok. Mereka bertiga mendarat di desa yang hancur. Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan beberapa pecahan manusia lapis baja. Itu Chang Hen dan Yin Yu. Lu Yun berkata dengan marah, tanpa diduga, mereka telah memimpin perang ke wilayah timur. Saya khawatir ini lebih dari itu. Yuan Nian mengerutkan kening dan berkata, kita telah pergi selama hampir 2 bulan, dan seluruh dunia bawah mungkin berada dalam kekacauan. Mereka bertiga meninggalkan desa dan terbang ke kota Qingshan terdekat. Dari kejauhan, saya melihat kepulan asap dan debu melayang di langit di atas kota Qingshan. Tidak, bahkan kota Qingshan dihancurkan oleh mereka. Long Ying berkata dengan marah. Jadi, mereka bertiga mempercepat dan langsung menuju kota Qingshan. Sebelum memasuki kota, mereka melihat banyak orang melarikan diri sambil berteriak dan menangis dengan keras. Lu Yun menyaksikan tanpa daya saat orang-orang lapis baja itu keluar dan membunuh mereka semua, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Setelah menghancurkan ratusan pria lapis baja, Lu Yun terbang langsung ke kota Qingshan dan berteriak keras di bawah, Chang Hen, Yin Yu, aku di sini, keluar. Setelah selesai berbicara, dia langsung melayang ke samping, dan 2 lampu hitam terbang melewati tempat dia awalnya digantung. Pada saat yang sama, 2 sosok terbang ke sisi Lu Yun pada saat yang sama, itu adalah Chang Hen dan Yin Yu. Teman kecil, aku di sini untuk membantumu. Yuan Nian dan Long Ying muncul di belakang Lu Yun. Saya melihat seluruh tubuh Chang Hen dan Yin Yu memancarkan energi hitam, dan kulit mereka yang terbuka menjadi hitam seluruhnya. Kutukan yang sangat kuat. Baru 2 bulan berlalu dan mereka telah sepenuhnya dirasuki setan. Lu Yun menghela nafas, senior, bantu aku menahan 1 orang dulu. Jangan bunuh dia. Teman kecil, apakah kamu ingin? Ya, saya ingin tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang di dunia atas. Saat Lu Yun sedang berbicara, Chang Hen dan Yin Yu telah menerekamnya. Lu Yun bertemu Yin Yu. Bagaimanapun, dia akrab dengan Yin Yu dan pernah bertarung melawannya sebelumnya. Yuan Nian dan Long Ying menghentikan Chang Hen. Setelah menghindari cahaya hitam dari Yin Yu, Lu Yun langsung meledak dengan seluruh momentumnya. Di saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi merah dan rambut supernya melayang. Wajah Yin Yu hitam, dan tidak ada emosi sama sekali di wajahnya. Lu Yun bisa merasakan bahwa Yin Yu adalah orang yang sama sekali berbeda sekarang. Dia mencoba menyerang dengan tinju yang dipenuhi energi kerajaan, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali pada Yin Yu. Ini menarik. Bukannya panik, Lu Yun malah menjadi bersemangat. Tubuhnya menghilang di tempat dan muncul di belakang Yin Yu. Namun, Yin Yu terbang ke depan dengan cepat saat Lu Yun mengambil tindakan. Puncak alam roh surgawi. Bagaimana ini mungkin? Lu Yun bertanya dengan heran.
Dia tidak menyangka kutukan ini benar-benar dapat mendorong budidaya Yin Yu lebih jauh. Dia mengulurkan tangannya untuk menahan tinju Yin Yu, dan tubuh Lu Yun langsung terbang mundur. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, serangan Yin Yu datang lagi. Beberapa sinar cahaya hitam langsung menuju ke titik vital Lu Yun. Ah! Lu Yun berteriak, meningkatkan kultivasi tubuhnya secara ekstrim dan menahan semua serangan dengan paksa. Setelah asap menghilang, Yin Yu muncul di hadapannya. Bang! Tangan kiri Lu Yun meraih tangan kanan Yin Yu. Bang! Tangan kanan Lu Yun meraih tangan kiri Yin Yu. Sudut mulutnya terangkat dan dia menatap langsung ke mata Yin Yu. Yin Yu mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari kendali Lu Yun, tapi tangan Lu Yun begitu kuat hingga dia meremas tinjunya dengan erat. Mau kabur, tidak semudah itu. Momentum Lu Yun melonjak lagi, dan pada saat yang sama, semua lampu merah di tubuhnya menghilang, digantikan oleh perisai cahaya transparan. Ah! Yin Yu, yang selama ini diam, tiba-tiba berteriak, wajahnya mulai berubah, dan kulit hitam yang menutupi seluruh tubuhnya mulai berputar perlahan. Lu Yun sangat gembira, ternyata api neraka benar-benar efektif. Yin Yu mulai menjadi mania dan berjuang terus-menerus, mencoba melepaskan diri dari kendali Lu Yun. Tapi bagaimana Lu Yun bisa memberinya kesempatan? Dia dengan kuat menggenggam tinjunya dan tidak berani melepaskannya sama sekali. Melihat perisai cahaya transparan yang menutupi Yin Yu, tubuh Yin Yu berjuang lebih keras lagi. Di kejauhan, Chang Hen, yang diseret oleh Yu Wennian dan Long Ying, mendengar suara itu di sini. Namun, Yu Wennian dan Long Ying memblokirnya dengan erat dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Lu Yun tidak berani menunda, dan buru-buru menutupi Yin Yu dengan perisai cahaya yang dibentuk oleh api gelap, melepaskan tinjunya. Pada saat ini, Yin Yu telah benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya dan mengaum dengan ganas, bertarung melawan perisai cahaya api neraka di tubuhnya. Lu Yun membentuk segel dengan tangannya, berusaha keras untuk mengendalikan stabilitas api dunia bawah, mencoba untuk segera membatalkan kutukan pada Yin Yu. Namun, selama proses ini, Lu Yun menemukan ada yang salah dengan informasi yang diberikan oleh api neraka. Garis hitam itu berisi beberapa kekuatan hukum yang belum pernah dia sentuh sebelumnya, tapi kekuatan hukum ini menahan api dunia bawah di luar dan tidak bisa menembusnya sama sekali. Dengan kata lain, Lu Yun bisa menghilangkan kutukan pada Yin Yu, tapi dia tidak bisa menghilangkan kutukan itu sepenuhnya. Saya tidak bisa mengontrol sebanyak itu, selamatkan orang dulu. Lu Yun selalu merasa bahwa apa yang dilakukan Yin Yu dan Chang Hen pasti ada hubungannya dengan kutukan ini. Jika Yin Yu ingin membalas dendam dari lembah panah ilahi, dia pasti tidak akan memilih kali ini. Dengan temperamennya, dia mungkin akan membalas dendam saat itu juga. Yin Yu sudah jatuh ke tanah dari udara, dan Lu Yun buru-buru mengikutinya sambil meningkatkan kendalinya. Saya melihat garis-garis hitam di tubuh Yin Yu terkelupas oleh api neraka. Meskipun kecepatannya lambat, itu terus berlanjut. Lu Yun mengeluarkan pil Yuanyang dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual. Pada saat yang sama, dia meningkatkan intensitas rangsangan energi kekaisaran dan mencoba menggunakan energi kekaisarannya untuk bergabung dengan api dunia bawah. Dia menemukan bahwa alih-alih menolak energi kekaisaran, api gelap secara aktif menyerap energi kekaisaran. Tiba-tiba, perisai cahaya api gelap di sekitar tubuh Yin Yu menjadi lebih kuat dalam sekejap. Haha, ternyata aku masih bisa beroperasi seperti ini. Sepertinya kemampuanku lebih hebat lagi. Lu Yun diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Sebagian besar garis hitam di tubuh Yin Yu telah terkelupas oleh topeng cahaya api neraka, dan garis hitam lainnya mulai mengelak, secara bertahap terkonsentrasi di sepanjang tubuhnya hingga ke tubuh bagian atas Yin Yu. Lu Yun diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Anda harus tahu bahwa tubuh bagian atas seorang beku adalah yang paling kritis. Baik itu dantian, hati, atau kesadaran spiritual, semuanya ada di tubuh bagian atas. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa meledak dan mati. Lu Yun tidak berani terburu-buru, jadi dia hanya bisa dengan hati-hati mengendalikan api neraka dan perlahan-lahan melepaskan kekuatan kutukan dari Yin Yu. Garis hitam kutukan yang terkelupas semuanya diisolasi oleh Lu Yun menggunakan energi kekaisaran. Karena tidak bisa dihilangkan, maka pelajarilah baik-baik, mungkin akan ada penemuan baru. Yang membuat Lu Yun senang adalah garis-garis hitam tersebut tidak menembus tubuh Yin Yu, melainkan hanya menutupi permukaan tubuhnya. Dengan cara ini, Lu Yun mendapatkan kepercayaan diri. Hanya butuh waktu 1 jam baginya untuk mengisolasi semua garis hitam. Yin Yu juga langsung kehilangan kesadaran dan terjatuh ke tanah. Sebelum dia sempat menarik napas, terdengar teriakan dari sisi Yu Wennian, teman kecil, bisakah kamu melakukannya? Aku tidak tahan lagi. Lu Yun mengikuti suara tersebut dan melihat Chang Hen bertarung 1 lawan 2. Dia tidak kalah sama sekali dan malah mengejar Yu Wennian dan keduanya. Aku ikut juga. Lu Yun berteriak keras dan segera bergabung dengan kelompok pertempuran. Harus dikatakan bahwa meski sekian lama, momentum kesedihan abadi masih mencukupi, dan sepertinya belum banyak dikonsumsi. Dengan pelajaran dari kesalahan masa lalunya, Lu Yun mengikutinya dan menggunakan cahaya api gelap untuk menutupi tubuh Chang Hen. 1 jam kemudian, Yu Wennian terengah-engah, dan akhirnya bersandar pada batu, tidak ingin menggerakkan 1 jari pun. Seluruh tubuh Long Yan basah oleh keringat dan dia juga merasa tidak nyaman. Ku bilang, teman kecil, kenapa kamu tidak biarkan aku membunuhnya? Kebencian abadi ini adalah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara 4 dewa penjaga kita.
Belum lagi dia sekarang menjadi iblis. Bahkan di saat normal, aku takut jika aku bergabung dengan Changlan, kamu mungkin tidak bisa menang melawannya. Senior, aku selalu ingin tahu kenapa orang-orang di dunia atas ingin mengendalikan mereka. Karena dunia bawah adalah tempat orang-orang itu memberi makan darah mereka, kenapa mereka tidak turun sendiri? Haha, mereka harus membayar harga untuk turun. Yuan Nian mencibir, hukum langit dan bumi di dunia atas lebih sempurna, dan tidak sebanding dengan hukum dunia bawah. Jika mereka datang turun, mereka akan ditekan oleh hukum langit dan bumi di dunia bawah. Belum lagi budidaya, ada beberapa tempat yang saya tidak berani kunjungi dengan mudah. Lu Yun mengangguk sedikit, dia mengerti maksud Yuan Nian. Selain itu, dengan banyaknya orang yang dapat dimanfaatkan, mereka tidak perlu mengambil risiko. 1 jam lagi berlalu, Chang Hen dan Yinyu bangun satu demi satu. Mereka saling mendukung dan berjalan di depan Lu Yun dan yang lainnya. Celepuk, keduanya berlutut di depan mereka bertiga tanpa peringatan apapun. Hei, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Yuan Nian buru-buru melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan sihir untuk membantu mereka berdiri. Terima kasih bertiga karena telah menyelamatkan hidupmu. Mereka berdua mengucapkan terima kasih secara bersamaan. Kalian berdua, aku penasaran, bagaimana kalian bisa menjadi iblis? Lu Yun bertanya. Keduanya saling memandang, lalu menundukkan kepala. Aneh, aku terlalu rakus, Chang Hen berkata dengan perasaan bersalah, mereka berjanji padaku bahwa selama aku membantu mereka melakukan sesuatu, mereka akan membawa Yinyu dan aku ke dunia atas dan meninggalkan tempat yang tidak bisa dipecahkan ini. Lu Yun terkejut. Saya harus mengatakan bahwa ini memang kondisi yang sangat menarik. Di dunia bawah, satu-satunya orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah puncak alam roh surgawi. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, mungkin akan lebih sulit. Akan berbeda jika ada biksu dari dunia atas yang membantu. Berbeda dengan kenaikan, ini adalah kesempatan untuk mengandalkan kemampuan sendiri untuk menerobos kungkungan dunia ini dan mencapai puncak lainnya lagi. Apa yang mereka inginkan? Lu Yun bertanya. Dunia bawah. Yin Yu berkata dengan dingin. Ya, itu seluruh dunia bawah. Chang Hen menambahkan, sepertinya ada masalah besar di dunia atas. Mereka menginginkan kekuatan seluruh dunia bawah. Apa masalahnya? Lu Yun bertanya. Mereka berdua menggelengkan kepala secara bersamaan. Ya, bagaimana konspirasi mereka bisa diberitahukan kepada pihak luar? Sejenak, beberapa orang tiba-tiba terdiam. Yinyu melihat sekeliling dan tiba-tiba berseru, mengapa tempat ini menjadi seperti ini? Itu kamu. Long Ying berdiri dan berkata, kamulah yang menghancurkan kota Qingshan seperti ini. Kamu membantai orang-orang dan menghancurkan rumah-rumah. Itu semua ulahmu. Long Ying, duduklah. Perintah Yuan Nian. Yinyu menitikkan air mata dan dipeluk Chang Hen Lou. Lupakan saja, ini bukan salahmu. Lu Yun berkata dengan lembut, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan mereka yang berada di dunia atas. Lu Yun berdiri, saya ingin tahu apa rencana Anda selanjutnya. Jika memungkinkan, saya ingin Anda membantu saya. Chang Hen memandang Lu Yun, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, kami tidak ingin terus seperti ini lagi. Saya hanya ingin menjalani hidup tenang bersama Yinyu. Tidak masalah, aku tidak akan memaksanya. Ngomong-ngomong, jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang alam atas, kamu harus bertanya pada pangeran ketiga, kata Chang Hen tiba-tiba. Pangeran ketiga, ya, sejak awal perang konyol ini, seluruh dunia bawah tampaknya berada di bawah kendalinya, jelas Yinyu. Lu Yun sedikit mengangguk. Kedua Chang Hen mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bertiga, dan Lu Yun memperhatikan kedua sosok yang kesepian itu pergi. Senior, aku ingin mencari pangeran ketiga, kamu. Aku ingin tinggal untuk menenangkan penduduk wilayah timur, jadi aku tidak akan menemanimu, kata Yuan Nian dingin. Lupakan saja, sekarang adalah musim gugur masa sulit. Aku ingin menemukan adikku secepat mungkin. Lalu apa? Kamu akan meninggalkan dunia bawah, kan? Long Yan tiba-tiba bertanya. Lu Yun tahu bahwa dia masih memikirkan Long Dapao, dan jika dia tidak bisa melihatnya, dia mungkin menyesalinya seumur hidupnya. Kakak Pao besar, aku akan pergi mencarinya, lalu aku akan memintanya pergi mencarimu. Tidak, aku akan menemukannya. Mata Long Yan tegas. Lu Yun memandangnya dengan heran, lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Aku akan bercerita lebih banyak tentang kakak meriam besar. Mereka bertiga berpisah. Yuan Nian pergi dengan Ming Huo yang lengkap dan Lu Yun bergegas ke wilayah barat bersama.